Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa yang membedakan GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Sehingga grafik antara GLB dan GLBB juga berbeda bentuknya. Pada GLB, bentuk grafik lurus horizontal, sehingga nilai kecepatan benda akan selalu sama setiap saat. Untuk GLBB dipercepat, bentuk grafik linear ke atas, yang mengindikasikan bahwa seiring bertambahnya waktu, kecepatan bertambah besar secara teratur. Sedangkan pada GLBB diperlambat, bentuk grafik linear ke bawah. Hal ini mengandung arti bahwa seiring pertambahan waktu, besar kecepatan benda semakin berkurang secara teratur. Kali ini kita akan membahas soal-soal grafik gerak lurus secara mudah. Ada 4 soal yang akan kita bahas. Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Baik adik-adik, kita mulai dengan soal pertama. Grafik berikut merupakan grafik benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai 8 sekon adalah... Adik-adik, coba kita perhatikan grafik ini. Ini adalah grafik benda yang bergerak lurus. Sisi ke atas, sumbu Y adalah V, kecepatan. Kemudian sisi bawah, sumbu X adalah waktu, ya, T, satuannya sekon. Perhatikan pada sumbu X ini, sumbu waktu, ini adalah 0, T sama dengan 0, T sama dengan 4, T sama dengan 8, dan T sama dengan 12. Kemudian pada sumbu Y, ini kecepatan, nilai V-nya adalah 12 meter per sekon. Kita diminta untuk mencari berapakah jarak yang ditempuh, atau S sama dengan berapa, dari waktu 0 sampai 8 sekon. Jadi yang ditanya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8 sekon yang ini. Nah, pada video saya yang lalu, kita sudah membahas bahwa jarak itu bisa dicari dengan mencari luas arsir. Luas arsir dari grafik V terhadap T. Karena di sini yang ditanya adalah jarak tempuh dari 0 sampai 8 sekon. Dari 0 sampai 8 sekon yang ini. Maka yang kita arsir adalah grafik dari 0 sampai 8 sekon. Ini kita arsir. Grafik di bawah garis ini ya, lintasan ini. Jadi untuk mencari jarak, kita tinggal mencari bahwa S atau jarak sama dengan luas arsir. Pada gambar ini kita tinggal mencari luas arsir dari trapesium ini. Kita ingat lagi rumus luas trapesium. Luasnya adalah T per 2 kali A ditambah B. Perhatikan pada gambar, T adalah tinggi trapesium yang ini. Di sini T-nya adalah 12. Kemudian A adalah sisi atas yang ini. Perhatikan bahwa A di sini sama dengan 4 ya. Dari 4 ke 8, maka nilainya adalah 4. Kemudian B, sisi bawah yang ini. B, nilai P-nya adalah 8. Kita masukkan angka-angkanya, maka luas sama dengan T per 2, T-nya adalah 12, masuk di sini 12 per 2, dikalikan A tambah B, A-nya adalah 4, masuk 4 ditambah B-nya adalah 8. Sama dengan 12 per 2 adalah 6, kemudian 4 ditambah 8 adalah 12. Sehingga sama dengan 6 kali 12 adalah 72. Sehingga di sini jarak tempuh benda S-nya sama dengan 72 meter. Inilah hasilnya, sehingga kalau kita lihat pilihannya, jawabannya adalah yang A. Ini dia jawabannya. Lanjut soal 2. Grafik di samping menunjukkan perjalanan mobil dari kota A ke kota B. Jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu antara menit ke 30 sampai ke 60 adalah... Kita perhatikan pada grafik ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Perhatikan satuannya, kecepatan satuannya kilometer per jam. Sementara waktu satuannya dalam menit. Yang ditanya dari soal adalah jarak yang ditempuh. Perhatikan waktunya antara menit ke 30 dengan menit ke 60. Jadi hanya sebatas ini, dari 30 ke 60. Nah, untuk mencari jarak S, jarak ini kita cari hanya dengan mencari luas arsir. Luas arsir yang dimaksud di sini adalah dari menit ke 30 sampai menit ke 60. Jadi ini grafik yang kita arsir. Kita hanya mencari luas arsir persegi panjang ini. Perhatikan panjang alas persegi panjang ini panjangnya adalah 30 menit. Sesuai satuan ini ya.
Ini harus kita ubah ke dalam jam supaya sesuai dengan satuan kecepatan dalam kilometer per jam. Jadi ini kita ubah ke dalam jam menjadi setengah jam. Sehingga di sini jarak sama dengan luas arsir, ini sama dengan panjang kali lebar, panjangnya adalah 40, lebarnya adalah setengah. Jadi 40 dikali setengah, atau sama dengan 20. Satunya adalah kilometer. Inilah hasil yang kita peroleh, sehingga pilihan kita adalah yang C. Ini dia jawabannya. Soal 3. Pada grafik berikut, jarak terbesar yang ditempuh benda dalam selang waktu berapa? Perhatikan di sini ada banyak pilihan selang waktu. Untuk mencari jarak tempuh, rumusnya adalah S sama dengan luas arsir. Di sini kita harus mengecek luas arsir untuk masing-masing selang waktu. Kita akan warnai luas arsir dengan warna yang berbeda-beda untuk mempermudah. Pertama dari 0 sampai 10, ini luas arsirnya. Dari 0 sampai 10. Kemudian kedua dari 10 sampai 20, ini luas arsirnya. Dari 10 sampai 20. Ketiga dari 20 sekon sampai 30, ini luas arsirnya. Dari 20 sampai 30. Keempat dari 30 sekon sampai 60 sekon, ini luas arsirnya. Dari 30 sampai ke 60. Kemudian kelima, dari 60 sekon sampai 80 sekon, dari sini 60 sampai ke 80, ini luas arsirnya. Nah, kembali ke soal, yang ditanya soal adalah jarak terbesar yang ditempuh. Berarti kita harus mencari luas arsir yang paling besar atau luas arsir maksimum. Perhatikan dari gambar, secara sepintas kita bisa melihat bahwa luas arsir maksimum hanya ada dua kemungkinan, yaitu pilihan yang D, yang ini, atau yang E, yang ini. Ini kecil-kecil ya, A, B, C ini kecil-kecil, jadi ini nggak mungkin. Yang mungkin adalah antara D atau E. Ini yang akan kita cek. Kita cek yang D, luas arsir untuk D, sama dengan, karena ini bentuknya persegi panjang, berarti panjang dikali lebar. Perhatikan panjangnya adalah 30, yang ini. Lebarnya adalah 10. Jadi sama dengan 30 dikali 10 sama dengan 300 meter. Kemudian kita cek luas arsir yang E. SE sama dengan, bentuknya adalah trapesium. Rumusnya adalah T per 2 A ditambah B. Ini sama dengan, perhatikan T tinggi trapesium yang ini adalah tinggi trapesium, nilainya adalah 20 ya, dari 60 sampai 80. Kemudian nilai A yang ini, A-nya adalah 10. Kemudian B yang ini, B-nya adalah dari 0 sampai 30, jadi B ini sama dengan 30. Kita masukkan angkanya, sama dengan T per 2, T-nya 20 masuk, 20 per 2. Kemudian A ditambah B, A-nya adalah 10, jadi 10 ditambah B-nya adalah 30. Masuk di sini 30. Ini sama dengan 20 per 2 adalah 10, dikalikan 10 tambah 30 adalah 40. Jadi 10 kali 40 sama dengan 400 meter. Jadi di sini kita temukan bahwa jarak tempuh untuk E adalah maksimum. Nilainya adalah 400. Jadi kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang E. Ini dia jawabannya. Lanjut soal 4. Berikut grafik kecepatan atau V terhadap waktu atau T dari benda yang bergerak lurus. Ini grafiknya. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh benda berapa? Perhatikan pada grafik ini ada 3 bentuk yang bisa kita arsir. Ini adalah bentuk pertama. Ini bentuk kedua. Ini adalah bentuk ketiga. Jadi untuk mencari jarak tempuh total dari grafik ini, kita cari luas total dari 3 bentuk ini. Bentuk pertama berupa segitiga. Bentuk kedua berupa trapesium. Bentuk ketiga berupa segitiga juga. Untuk mencari jarak tempuh benda, kita cari masing-masing luas arsir ini. Kita mulai dengan luas pertama, S1. Perhatikan luas pertama berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Ini sama dengan setengah. Alasnya ini adalah 10 ya, ini 10. Tingginya juga 10. Sehingga setengah dikali 10 dikali 10, ini sama dengan 50 meter. Kemudian kita lihat bentuk ketiga juga berupa segitiga, maka S3 ini sama dengan setengah alas kali tinggi, ini sama dengan setengah, alasnya ini juga 10, tingginya juga 10.
Jadi sama ya, sama bentuk pertama, setengah kali 10 dikali 10, ini hasilnya adalah 50 meter. Kemudian bentuk yang kedua, ini adalah trapesium, S2 sama dengan, rumus trapesium adalah T per 2, A ditambah B. Ini sama dengan, perhatikan T-nya yang ini, nilainya adalah 10, jadi masuk di sini 10 per 2. Kemudian A yang ini ya, panjangnya adalah dari 15 sampai ke 30, berarti 15. Kemudian B-nya yang ini, dari 10 sampai ke 35 ya, dari 10 sampai ke 35 berarti 25. Ini adalah B-nya, 25, ini adalah A-nya 15. Kita masukkan ke sini, A-nya adalah 15 ditambah B-nya adalah 25. Jadi S2 sama dengan 10 per 2, 15 tambah 25 adalah 40, kalikan 40. Ini sama dengan 10 kali 40 adalah 400, 400 bagi 2 adalah 200, sehingga hasilnya sama dengan 200 meter. Maka jarak total di sini, S total sama dengan S1 tambah S3 tambah S2, sehingga sama dengan 50 ditambah 50 ditambah 200. Ini jarak total sama dengan 50 tambah 50 adalah 100, tambah 200 menjadi 300. Jadi ST sama dengan 300 meter. Inilah hasilnya. Jadi kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang C. Ini dia jawabannya.